Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tamrin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik, saya akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Kebetulan pada kesempatan kali ini yang saya akan supervisi adalah rekan sejawat saya, yaitu Hasmudin. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas 10. Baiklah, untuk menyaksikan aksi kami, silakan saksikan video kami sebagai berikut. Oke, well, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Dan Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Syukur, alhamdulillah. Begini Pak, seperti yang saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kami ada kegiatan di Guru Penggerak mengenai aksi nyata tentang modul 2.3, yang mana dalam aksi nyata itu kami dituntut untuk mensupervisi salah satu rekan sejawat. Kebetulan alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bersedia untuk menjadi model saya pada kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Baiklah Pak, pada kegiatan ini ada 3 tahapan yang kita akan lalui. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi di kelas atau supervisi di kelas, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Baiklah Pak Hasmudin, untuk pertemuan kita hari ini barangkali kita hanya berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Kebetulan kegiatan ini adalah kegiatan pra sebelum kita akan melakukan supervisi di kelas ya. Ya. Gimana Pak? Apakah sudah siap untuk saya? Insya Allah siap. Baiklah Pak. Pada pembelajaran kedepannya atau pada saat saya supervisi nanti, Bapak kira-kira mengajari kelas berapa? Insya Allah saya mengajar di kelas 10 MIPA 2. Di kelas 10 MIPA 2. Kira-kira hari apa itu Pak? Hari Rabu. Hari Rabu ya? Ya, hari Rabu. Oke, jadi Bapak siap di situ ya? Insya Allah. Untuk saya supervisi ya? Insya Allah Pak. Oke. Baiklah Pak, pada pertemuan nanti itu kira-kira apa materi yang Bapak ingin bawakan atau sampaikan kepada siswa? Insya Allah di pertemuan nanti saya sudah masuk di pelajaran ketiga. Dan pelajaran ini masih berkaitan dengan pelajaran pertama dan kedua. Ya, di mana pelajaran pertama itu temanya adalah sekolah, apa-apa yang ada di dalam sekolah itu. Ya. Kemudian materi kedua atau pelajaran kedua kita masuk di kelas, diperkecil lagi materinya. Ya, kita mencoba mengenal apa-apa yang ada di dalam kelas. Terus untuk pelajaran ketiga kita masuk di perpustakaan. Ya, jadi temanya nanti itu adalah terkait dengan perpustakaan. Ya, makanya saya bilang tadi masih terkait dengan pelajaran pertama dan kedua. Jadi mata pelajaran bahasa Arab materinya terkait dengan perpustakaan ya? Ya. Atau benda-benda yang ada di perpustakaan Ya. seperti itu orang Ya, ya? betul. Oke. Baiklah Pak, selanjutnya adalah kira-kira apa tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai, Pak? Ya, ini pelajaran bahasa. Ya, di pelajaran bahasa itu yang terpenting adalah bagaimana siswa itu bisa menghafal beberapa kosakata yang, karena ini adalah modal untuk berkomunikasi. Ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau menghafal kosakata itu kurang. Ya, kebetulan di pertemuan nanti itu ya saya mengajarkan kosakata. Ya, sehingga tujuan yang ingin dicapai nantinya ya mungkin melalui pengamatan, ya komunikasi yang baik, siswa diharapkan bisa mungkin yang pertama adalah bisa membaca, artinya bisa membaca kosakata yang diajarkan dalam materi itu. Kemudian yang kedua, siswa bisa memahami makna atau arti kosakata tersebut. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menulis dengan bahasa Arab, ya kosakata yang sudah dipelajari. Dan mungkin yang terakhir atau keempat adalah siswa bisa berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kosakata tersebut. Misalnya bisa membuat kalimat-kalimat singkat dengan menggunakan kosakata tersebut, mungkin dengan menggunakan kata tunjuk atau kata ganti nama misalnya begitu. Oke, Pak, Ya. saya kira jelas sekali ya, Ya. tujuan yang ingin dicapai, Pak ya. Ya. Selanjutnya, Pak, dari tujuan tadi kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai khusus untuk siswa? Ya. Karena ini adalah kosakata, Ya. maka untuk mencapai tujuan tadi, maka mungkin strategi yang saya gunakan nantinya, yang pertama adalah, karena ini yang dituntut di sini adalah istima, siswa mampu mendengar, Ya. maka mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah membacakan kosakata tersebut sesuai dengan lafaz yang benar. Kemudian siswa mendengar, mungkin ini saya lakukan 1-2 kali. Setelah itu mungkin saya yang membacakan, kemudian siswa mengikuti, mungkin secara berkelompok dulu, kemudian setelah itu mungkin secara perorangan saya lakukan seperti itu, sampai siswa itu benar-benar bisa membaca kosakata tersebut sesuai dengan lafaz yang benar. Kemudian yang ketiga, untuk memahami arti atau makna dari kosakata tersebut, mungkin saya membagi kelompok dalam beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok dengan mencari rujukan, apakah itu dari buku atau dari internet, ya bisa mencari makna atau arti dari setiap kosakata yang diajarkan nantinya. Oke, saya kira begitu, Pak. Jadi saya kira tadi yang Bapak jelaskan, kompetensi yang ingin dicapai adalah mencakup 4 aspek ya, Pak. Ya. Dalam bahasa yang pertama adalah mendengarkan, membaca, menulis, dan memahami makna. Kemudian tadi Bapak sudah juga menyebutkan strateginya, Pak ya. Jadi Bapak memberikan dulu sedikit penjelasan ya, tentang itu. Kemudian setelah siswa memahami ya, kemudian Bapak mengelompokkan ya. Ya, dikelompokkan untuk mencari makna dari setiap kosakata. Kira-kira sumber belajarnya, Pak, sudah apakah ada dari buku perpustakaan, apa ada dari internet dan sebagainya? Sebenarnya di perpustakaan ada buku tapi terbatas. Ya, itu pun materinya kalau disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa kita masih terlalu tinggi. Ya, makanya saya mencoba mencari sumber lain yang mungkin lebih akurat. Ya, kebetulan ada buku yang saya suruh anak-anak fotokopi dan
itu dimiliki oleh mereka. Iya. Mungkin itu yang Sebagai dijadikan buku pegangan, Pak, ya? sebagai buku pegangan. Namun dimungkinkan untuk mencari rujukan-rujukan lain untuk membantu itu. Oke, jadi tidak montok pada Ya, satu tidak mentok pada itu. sumber ya, sumber belajar Ya. seperti buku perpustakaan, tapi anak-anak dibebaskan Ya, untuk mencari sumber lainnya. Mungkin juga bisa pakai HP-nya kalau memang Iya. ya ada yang dicari. Betul, Pak. Luar biasa Bapak ini. Saya kira cukup Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak atas waktu bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Ya, Dan sama-sama Pak. insya Allah kita akan ketemu pada observasi di hari Rabu Pak ya. Insya Allah hari Rabu Di kelas 10 MIPA 2. Iya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa tercapai ya. Amin. Terutama tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai bisa tercapai. Amin. Oke, saya kira cukup sekian Pak ya. Tetap semangat Pak ya. Insya Allah Pak. Semangat. Terima kasih banyak Pak. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dan itu masih terkait dengan pelajaran lingkungan. Jika ada yang tahu atau tidak apa materi pelajaran lingkungan, siapa yang tahu terkait dengan apa? Terkait dengan lingkungan, dia tuh Mas. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan lingkungan sekolah. Kira-kira masih ada yang ingat apa-apa tadi itu? Kalau satunya apa? Ya? Itu tadi manusia. Salah satunya adalah fastur. Ya. Apalagi? Maksabun. Apalagi? Ya? Ada bukan? Allah. Ya. Ada Rupatul. Nah ini sudah banyak yang berusaha. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, Asmudi? alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. Maaf Pak, saya mengganggu waktunya sebentar. ya, tidak apa-apa. Apa Bapak tidak mengajar? Atau Kebetulan lagi free ya? lagi break. Oke, saya kira waktu yang tepat sekali Pak ya. Begini Pak, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa setelah kegiatan observasi di kelas pada saat Bapak mengajar, selanjutnya akan saya adakan kegiatan pasca observasi. Baiklah Pak, barangkali langsung saja Pak ya kegiatan observasinya. Mengawali obrolan kita pada kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada Pak Hasmudin, kira-kira dari obrolan singkat kita ini apa yang Bapak ingin harapkan? Ya, yang pertama bahwa saya berterima kasih sekali dengan adanya observasi kelas kemarin. Artinya dari kegiatan itu ya, saya berharap bahwa saya bisa mendapatkan masukan semacam saran yang ya, bisa lebih memperbaiki cara mengajar saya ke depan. Oke Pak,
Jadi yang diharapkan adalah kesiapannya ya Pak. kesiapannya. Ya, pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Ya, kemungkinan kemarin itu apakah persoalan metode atau ya terkait juga dengan materi mungkin masih ada kekurangan. Oke. Jadi saya berharap ya mungkin ada semacam masukan Atau solusi ya Pak ya. atau solusi yang bisa dengan perbaikan ke masa depan ke depannya. Oke. Selanjutnya Pak, saya ingin tanyakan kembali kira-kira hal-hal apa yang dirasakan Pak Hasmudin ketika mengajar di kelas kemarin. Pak Hasmudin anggap kira-kira sudah tersampaikan atau sudah puas? Ya, saya rasa bahwa ya, apa yang saya lakukan kemarin itu sudah terlaksana dengan baik. Ya, walaupun masih di sana sini masih mungkin ada kekurangan dan ya insya Allah ke depan kita akan perbaiki lagi. Oke. Ya, Oke, seperti itu Pak ya. ya. Iya, jadi seperti juga yang saya lihat kemarin, saya rasa dari penampilan Bapak kira-kira saya cukup bagus. Alhamdulillah. Oke, baiklah Pak. Selanjutnya saya ingin tanyakan mengenai strategi yang Bapak lakukan pada saat mengajar di kelas kemarin. Kira-kira menurut Bapak apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Ya, ini mengenai strategi kemarin. Kalau persoalan strategi itu, ya, saya pikir mungkin sebagian besar sudah bisa terlaksana. Ya, karena bagaimanapun, ya, artinya kesiapan kita sebelum masuk ke kelas, terkadang kita anggap sudah mantap. Ya. Jadi ketika kita masuk di dalam kelas, mungkin ada hal-hal yang bisa Kurang maksudnya Bu? ya ada kondisi yang bisa menyebabkan ada kendala yang bisa merubah itu. Merubah itu Ya. ya. Jadi kemarin itu Pak, waktu saya lihat Bapak mengajar di kelas kemarin, saya kira strateginya sudah cukup bagus. Anak-anak saya lihat sudah bisa aktif. Kemudian pemasakan kelas Bapak kemarin itu sangat luar biasa. Ya, syukurlah. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya selanjutnya yaitu kira-kira mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada saat mengajar kemarin, apakah sudah tercapai atau masih ada yang belum Ya, tercapai? kalau kita lihat kemarin, ya setelah kita mengadakan pembelajaran dan setelah itu ketika diadakan penilaian-penilaian, ya kita acak kemarin dan ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk menulis, ada yang ditunjuk membaca dan alhamdulillah bisa. Jadi saya berkesimpulan bahwa tujuan pembelajaran kemarin itu ya, sudah tercapai. Ya, artinya sebagian besar tercapai lah itu. Ya, jadi adapun yang masih mungkin kurang, ya insya Allah ke depan mungkin dengan adanya kegiatan ini kita lebih bersinergi ya. lagi untuk Lebih bagus lagi. lebih bagus lagi. Oke. Mantap. Selanjutnya Pak, kemarin kan Bapak memberikan materi yang berhubungan dengan apa lagi Pak? Berhubungan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ya. Kebetulan materinya itu terkait dengan perpustakaan. Iya, terkait dengan perpustakaan ya. Saya lihat kemarin itu Pak, anak-anak kayak semacam antusias. Mereka bisa mencari kata-kata yang berhubungan dengan itu Pak ya, dalam bahasa Arab. Saya kira itu Pak adalah hal yang sangat luar biasa. Baiklah Pak, selanjutnya yang saya ingin tanyakan tentu
tentunya dalam proses pembelajaran kemarin di kelas yang Bapak lakukan, kira-kira menurut Bapak hal-hal apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran tersebut? Baik, terkait dengan kesulitan yang saya temui, bukan hanya kemarin, Iya. ya, tapi di Sebelumnya. yang pertama itu bahasa Arab ini kan boleh dikata di SMA itu baru. Betul Pak. Baru. Kemudian di sekolah kita kan ada juga orang non, sehingga kesulitan yang saya hadapi adalah terkait dengan membaca. Ya, Pak. Jadi itu kesulitannya Ya, Pak ya. itu jangankan yang non, yang Islam saja masih kurang itu Masih dalam kurang, membaca. ya. Karena kan Artinya bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu beda. Ya, kalau bahasa Inggris hurufnya huruf Latin, Ya. sementara bahasa Arab lain. Jadi seakan-akan bagi mereka itu ini baru, ya, ini baru. Jadi sepertinya kita menghadapi anak SD. Ya, gitu. Jadi kesulitannya Ya, di situ ya, kesulitannya di terutama yang beragama non Ya. muslim ya Pak. Jangankan yang non, yang Ya. Islam itu kadang-kadang kesulitan. Oke Pak, ya kira itu deh kesulitan dari siswa. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira kesulitan dari Bapak sendiri dalam pembelajaran. Kalau saya ini terkait dengan apa, sumber belajar ya. Karena kebetulan di sekolah kita ini buku bahasa itu tidak kurang mencukupi. ya kurang mencukupi. Ya, kebetulan ada di perpustakaan, tapi ketika saya lihat buka pelajari materinya terlalu tinggi. Ya, bayangkan anak yang boleh dikatakan baru SD sudah dihadapkan dengan materi bacaan, materi dialog yang seharusnya itu kita perkenalkan huruf, cara membaca dan kalau jangan langsung bacaan, ya, jangan langsung dialog, tapi kita lebih ke kosakata. Ya, kosakata. Oke Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan saya selanjutnya, tentunya Bapak kemarin sudah melaksanakan proses kegiatan mengajar di kelas ya. Tentu Bapak ada sesuatu hal yang dirasakan, contohnya misalnya kira-kira dari kegiatan tersebut kemarin atau yang sudah yang mana kira-kira yang pembelajaran atau proses pembelajaran yang Bapak lakukan yang perlu dipertahankan dan yang mana yang perlu ditingkatkan? Kalau yang apa yang mau dipertahankan, ya. mungkin dari soal apa ini kesiapan Ya. ya. Jadi kita harus lebih siap lagi untuk pertemuan berikutnya. Kalau yang mau ditingkatkan mungkin dari segi metode, mungkin saya ini masih kurang sekali dengan persoalan metode. Ya, mungkin ya selama saya mengajar ini mungkin yang saya gunakan ini mungkin masih metode Orde Baru barangkali masuk di reformasi. Ya, saya akui itu. Makanya mungkin saya kurang di situ dan mungkin di situ yang harus lebih ditingkatkan. Oke Pak. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana menemukan metode-metode mengajar yang lebih bervariatif, yang mungkin lebih komunikatif karena ini bahasa. Lebih komunikatif agar siswa semakin aktif pada saat proses pembelajaran di kelas. Betul. Seperti itu ya Pak. Oke, selanjutnya Pak, dari hal-hal yang ingin ditingkatkan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang menjadi rencana Bapak ke depannya untuk meningkatkan
hal-hal yang dianggap kurang itu. Mungkin ada semacam cara-cara yang Bapak anggap bisa memperbaiki seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalnya metode, mungkin Bapak bisa melakukan misalnya kolaborasi atau bagaimana Ya, betul, Pak. rencana Bapak untuk meningkatkan pembelajaran Bapak ke depannya. Mungkin yang pertama mungkin harus lebih lebih banyak membaca. Ya, ini kita lebih banyak berinteraksi dengan media atau buku-buku yang terkait dengan persoalan itu. Kemudian mungkin yang kedua mungkin perlu pelatihan Pak ya. Misalnya ikut pelatihan yang Pelatihan terkait seperti dengan, apa itu Pak kira-kira ya, yang mungkin seperti apa itu MGMP misalnya Pak? MGMP, apa kemarin ya Sosialisasi. workshop, Ya. sosialisasi, Ya. dan apalagi ya mungkin dengan lewat kegiatan seperti ini ya saya merasa terbantu sekali. Betul sekali. Ya, Artinya jadi, bertanya kepada rekan sejauh jadi barangkali Pak ya. mungkin ketika saya menghadapi kendala nanti mungkin saya rujukannya ke Guru penggerak. guru penggerak. Oke, siap Pak. Luar biasa Pak ya. Kira-kira dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan penampilan Bapak ke depannya, terutama tentang model-model pembelajaran yang Bapak anggap masih kurang, masih perlu ditingkatkan. Kira-kira rencananya kapan untuk dilakukan? Ya, mungkin kalau bisa secepat mungkin. Cepat mungkin. Karena persoalan ini kan mendesak. Mendesak, ya. Kita untuk pembaharuan untuk ini. Jadi kalau misalnya besok-besok saya merasa terkendala, mungkin pertama saya akan berkomunikasi dengan ya, karena bapak yang dekat, ya. Jadi mungkin saya lebih ke bertanya dulu, ya bagaimana dengan metode-metode yang bagus. Ya. Oke. Jadi rencananya mau dieksekusi secepatnya Ya. Pak ya, karena ini adalah sangat mendesak Ya. barangkali Pak ya. Harus apa namanya? Ya, Lebih cepat lebih baik. harus iya lebih cepat Lebih cepat lebih baik kata Pak Yusuf kalau ya. Oke. Jadi seperti itu Pak Yadi. Oke. Jadi untuk tindak lanjut ke depannya seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tentunya berkolaborasi, yang pertama dikembangkan adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, teman-teman CGP Pak ya. Ya, apalagi di sini kan sudah Oke, saya sendiri Ya. Pak siap Pak Ya. berkolaborasi Ada beberapa dengan orang Bapak. ya, Oke, insyaallah. untuk perbaikan kemajuan sekolah kita ke depan. Ya, Saya siap Pak. Oke Pak Hasmud ya, saya kira cukup obrolan kita pada kesempatan hari ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hasmudin telah berbagi pengalaman, telah berbincang-bincang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada Pak Hasmudin sendiri. Ya Pak. Amin. Saya sebenarnya juga berterima kasih bahwa apa yang dilakukan ini sangat membantu saya untuk untuk memperbaiki cara Iya. saya ke depan, dan mudah-mudahan itu ya ada perubahan yang Signifikan. Ya, Iya. Semoga Pak ya, itu yang kita harapkan. Ya. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Pak, terima kasih banyak Ya, sama-sama. sudah Pak. bersamai kami. Alhamdulillah.